Kalau di video sebelumnya kita mereview sebuah villa di kawasan Istana Bunga Lembang, maka kali ini Nesgo Project akan mereview sebuah hotel yang berada di tetap kawasan Lembang lagi sih ya. Soalnya memang banyak banget pilihan hotel yang estetik dan recommended di Lembang ini. Jadi kalau kamu ada rencana untuk menghabiskan liburan di Lembang, cek dulu aja deh, siapa tahu hotel yang akan kita review kali ini cocok dengan selera liburan kalian. Berlokasi di Jalan Sersan Bajuri Lembang, Bandung Barat, ini adalah nampak bagian depan dan pelang nama hotel yang akan kita review di video kita kali ini. Jadi yuk kita langsung bergerak maju aja. Jadi begitu sudah parkirkan kendaraan, kita bakalan langsung dengan mudahnya menemukan lobi hotelnya. Karena lokasi lobinya ini ada di outdoor kayak gini sih. Untuk proses check-in-nya sendiri di sini hanya diminta perlihatkan KTP, lalu mengisi formulir dan tidak ada biaya deposit ya. Jadi di sini free biaya deposit. Oke, jadi kita ini sudah mendapatkan kunci kamarnya dan sedang mulai bergerak aja menuju ke lokasi kamar kita di hotel ini. Naik satu lantai Pak ya? Oh itu? Oh iya, pasti Mas. Setelah mendapatkan informasi tambahan dari staf hotelnya soal lokasi kamar kita, makanya kita lanjutin aja perjalanan kita menuju ke kamar 301 di hotel ini. Oh, jadi untuk hotel ini tuh nggak ada liftnya sih, makanya kita tinggal naik tangga ini aja untuk menuju ke lantai 2-nya. Dan di sini kita langsung cari aja sih kamar 301-nya yang ternyata mudah banget buat ditemuin. Oke, tadi itu cepet banget proses check-in-nya. Kita sudah di dalam kamarnya. Kita lihat penampakan kamarnya. Oke, dan ini kita pakai pandangan orang ketiga supaya kita lihat seluas apa kamarnya. Yang pertama kali kita lihat terus ini ada kasurnya ya. Kasur double kayak gini. Oh ya, sebelum kita ngubah kasurnya, di sini juga kita dapetin hal-hal kayak gini. Jadi ada alat minum di sini kayak gini. Kita lihat aja. Kita dapat 2 aqua, 2 air mineral gitu ya. Ini pemanas air, 2 cangkir, dan juga ini apa namanya, kayak kopi gula gitu ya, standar sih. Di sini dapat 2 ininya, handuknya. Di sini dapat brankas, dan yang kita suka tuh di sini dapetin kulkas. Di kulkasnya kayak gini sih, dingin sih. Itu udah ngecek tadi. Dan juga di sini ada sendalnya ya. Kita dapetin sendal hotelnya. Lalu ada apa lagi di sini? Selanjutnya di sini tuh kita dapetin TV ya. TV-nya kayak gini, 32 inch. Lalu selain kasur double tadi, di sebelah sini juga kita dapetin ada kayak sofanya lagi, men. Jadi di sini dapetin ada ruangan lagi dengan sofa di sini. Jadi di sini bisa nyantai dengan pandangan ke arah jendelanya sih ketutupan ya. Emang ada jendela di situ tapi ketutupan gitu. Dan di sini kasurnya. Oke, jadi kita sudah lihat kasurnya, juga ada ruang tamunya kayak gitu. Sekarang kita lihat ke arah balkonnya di sini.
Jadi balkonnya tuh ngarah ke belakang hotel. Kayak gini view-nya. Bagian belakang hotel, bukan bagian depannya. Gitu sih view balkonnya sih. Sekarang kita lihat ke arah kamar mandinya ya. Dari kasurnya ini kita ke arah kamar mandi. Seperti biasa kamar mandi itu sebelah sini ya. Nah begitu langsung ke kamar mandi kita bisa lihat yang pertama itu ada wastafel. Di sebelah sini ada sabun cuci tangan. Ini buat kumur-kumur. Oh ada alat-alat mandinya juga ya. Ada dapat sikat gigi, cotton bud sama kayak gitu-gitu ya. Ada plastik-plastiknya juga. Kamar mandinya itu tipe shower. Ini kepala showernya kayak gini. Jadi di sini juga dapetin sabun sampo ya, bener nggak sih? Ya ini kayaknya sampo shower gel kayak gitu. Dan di sebelah sini untuk si apa namanya toiletnya, dapat toilet yang ada bidetnya juga. Jadi ini enak sih kalau misalnya kamu perlu pakai toiletnya di sini. Jadi seperti itu sih view kamar mandi juga tadi balkonnya ya dari kamar ini. Jadi tadi setelah lihat kamar mandi sama balkonnya, sekarang kita ngecek kasurnya sih. Kita cobain untuk tiduran di sini. Ini kasurnya beneran empuk, main gue sampai membal-membal. Bantalnya juga empuk banget dan ada 4 ya, 2-2 gitu. Nyaman banget dengan view ke arah balkon tadi juga bisa lihat dari sini. Atau misalnya ke arah tempat duduk juga bisa. Adapun untuk tempat ini tuh kita dapetin tempat itu cuman 100 ribuan aja. Untuk review lengkapnya soal kelebihan dan kekurangan tempat ini nanti seperti biasa kita lanjutin di esok hari ya. Makanya sampai di sini dulu. Selanjutnya dilanjutin di esok hari. Bye. Oke pagi, jadi sudah keesokan harinya, artinya saatnya untuk kita review lengkap soal tempat ini ya. Ini tuh nama tempatnya tuh Stay VG Hotel. Kita pesan tempat ini via aplikasi Traveloka ya, kayak gini. Sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangannya, seperti biasa kita bahas lebih lengkap lagi soal harga tempat ini. Ini tuh kita dapetin harga tempat ini tuh 100 ribuan seperti biasa dengan cara ini tuh di weekday. Udah gitu kita pesennya tuh di hari Jumat jam 7 malam, jadi ada event flash sale Traveloka gitu. Kita dapetin harganya segini sih. Itu tuh tanpa perlu kode dari streaming, dari host streaming itu nggak perlu karena udah dapat harga segitu. Dan harga normal tempat ini tuh kita ngecek juga di Traveloka itu harga normalnya tuh untuk kamar ini itu kamar tipe deluxe itu tuh hampir 500 ribuan lebih ya kayak gini. Di sini tuh ada 2 jenis kamar. Kamar kedua itu namanya large room, harganya kayak gini. Itu tuh biasanya kita ngeceknya di weekday ya. Kalau di weekend itu untuk deluxe tuh emang harganya naik, tapi nggak terlalu jauh sih. Jadi cuma naiknya sekitar 50 ribuan aja. Dan karena ini harga promo, kita dapetinnya room only ya. Jadi kita nggak dapet sarapan di tempat ini. Kayak gitu sih untuk harga tempat ini. Jadi kita dapetinnya tuh di promo flash sale Traveloka Jumat jam 7 malam itu. Di weekday kita dapetin harganya 100 ribuan, 180 ribu sekian lebih tepatnya. Jadi itu soal harga tempat ini kita sudah detailin. Sekarang kita mulai bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini ya. Kita bahas dulu seperti biasa soal kelebihannya. Kelebihan pertama itu adalah lokasinya. Jadi ini ada di Lembang. Ini tuh sejuk banget. Di sini tuh dapat AC tetap, tapi di Lembang itu udah sejuk. Jadi kadang ke AC-nya tuh kita setting 24-25an aja karena udaranya begitu dibuka tuh langsung dingin adem gitu sih. Lokasinya juga bagus ada di Lembang karena ini dekat ke beberapa tempat wisata ya. Dari sini tuh yang paling dekat itu ke Kampung Gajah. Jadi kalau misalnya kamu mau uji nyali bisa ke situ aja. Bahkan dari balkon kamar ini tuh kelihatan ada bangunan dari Kampung Gajahnya itu sih. Oke, jadi kemarin tuh kan sempat hujan ya, jadi kita nggak ngeh. Begitu cerah besokan harinya, kita baru tahu kalau itu tuh gedung yang putih itu tuh gedung hotel di Kampung Gajah yang terbengkalai gitu sih, yang melengkung itu. Jadi kita baru ngeh kalau ini tuh view-nya ke arah Kampung Gajah ya, dari bagian balkon kamar ini. Selain itu juga dari sini dekat ke Lembang Park and Zoo dekat. Kalau misalnya diterusin wisata alamnya dekat ke beberapa tempat yang kita pernah review kemarin itu, kayak Curug Layung, Curug Tilowi Opat, Curug Pelangi. Di sini juga cenderung dekat ya. Jadi itu sih untuk lokasi tempat ini tuh cenderung dekat ke beberapa tempat yang kita sebutin tadi. Juga karena di Lembang, jadi udaranya sejuk ya, nyaman banget.
Oke, kelebihan kedua dari tempat ini tuh untuk kamarnya ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu kamarnya ini luas ya, segini sih. Untuk cahaya alaminya oke, karena di sini dapat gorden kayak gini dan juga dapat pintu yang dibuka ke arah balkon. Itu oke banget sih. Untuk kasurnya nyaman, air panasnya nyala, AC-nya dingin, tapi akhirnya kita kecilin si AC-nya sih karena udah dingin ya di sini ya. Kadang karena ini agak masuk ke dalam dari jalan raya, di sini tuh hening banget. Jadi kalau misalnya kamu kesini buat istirahat, kamu nggak bakal dengerin suara mobil-mobil lewat kayak gitu sih, karena cenderung hening ya. Untuk kamarnya itu pas banget buat istirahat. Itu kelebihan kedua dari tempat ini. Lalu setelah itu juga wifi tempat ini cukup cepat, kecepatannya kayak gini. Jadi overall kamarnya nyaman banget sih. Jadi kita udah bahas soal kelebihannya, sekarang kita mulai bahas soal kekurangan dari tempat ini ya. Kekurangan pertama itu harusnya kamu udah nges ya begitu kamu pesan tempat ini sih, yaitu di sini tuh nggak dapat kolam renang ya. Jadi dengan harga normal 300-500 ribuan di weekday weekend gitu, di sini kita nggak dapat kolam renang. Walaupun emang untuk bangunannya sendiri estetik sih, tapi kita nggak dapat kolam renang kayak gitu sih. Itu kekurangan pertamanya ya. Kekurangan kedua itu soal kamar ini sih. Jadi pertama itu untuk di kamar mandinya itu cenderung gelap sih ya. Jadi kamar mandinya itu gelap banget, ada lampu-lampunya itu nggak sampai terang banget. Bahkan mungkin karena cat di kamar mandinya bukan warna cerah, jadi begitu kalau kamu ngaca di kamar mandi itu gelap aja gitu aja. Jadi kita kadang nggak nyaman sih buat ngaca di kamar mandi. Dan di ruangan kamarnya ini juga nggak ada kaca lain sih. Jadi satu-satunya kaca itu cuma di kamar mandi. Itu sih kekurangannya kecil-kecil kayak gitu ya, kekurangan keduanya ya. Kekurangan kedua juga soal di kamarnya soal TV-nya sih. Jadi TV-nya itu di sini siarannya kayak gini. Jadi siarannya belum digital sih, jadi siarannya itu kayak masih tangkapan antena biasa aja. Tapi kalau misalnya kamu kesini kan nggak mungkin terus-terusan nonton TV ya, jadi TV itu bisa dinyalain aja, bisa ditinggal nyala aja, kamu bisa ngelakuin hal-hal lain buat jalan-jalan atau hal lainnya. Tapi kita sebutin aja ya, untuk TV-nya tidak digital dan juga tangkapan sinyalnya nggak terlalu baik sih. Jadi kayak gitu sih kelebihan sama kekurangan tempat ini. Jadi overall gimana soal Stay VG ini yang kita pesan via Traveloka? Kita dapetin harga 100 ribuan waktu itu pesennya di Jumat jam 7 malam itu ya, di flash sale Traveloka. Menurut kita sih ini kekurangannya mungkin soal tidak ada kolam renang, juga hal-hal kecil di kamarnya ini kekurangannya mungkin tidak terlalu mengganggu ya. Kalau misalnya kamu kesini buat liburan, ini kamarnya nyaman banget sih. Jadi menurut kita walaupun ada kekurangannya, nggak sempurna, tapi dengan kamar seluas ini, dengan tempat nyaman juga, ada tempat duduk-duduknya kayak gini, ada balkonnya juga, apalagi kalau misalnya kamu bisa dapetin harga promo kayak kita, ini tetap kita rekomendasiin sih buat jadi salah satu pilihan hotel kamu kalau kamu nginep di daerah Lembang yang jalan Sersan Bajurinya ya, bukan Lembang ke arah kota Lembangnya itu sendiri. Jadi kayak gitu aja, menurut kita ini tetap kita rekomendasiin. Kalau kamu suka sama video kali ini, bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, atau misalnya kamu berbagi pengalaman pernah nginep di sini, atau misalnya kamu mau ngasih saran atau apapun, bisa ketik di kolom komentar ya. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesgo Project. Jadi itu aja video review hotel dari Nesgo Project kali ini. Sampai ketemu lagi di review hotel ataupun video-video lainnya dari Nesgo Project ya. Bye!